Perkenalkan, nama saya Asbrika Ria Ledeni Bru-S, NPM 1983204009, mata kuliah Praktikum Statistika 2. Tugas di sini saya akan mengerjakan tugas yang ke-8. Di sini saya akan mengerjakan tugas Praktikum Statistika 2 tentang interpretasi, validitas, dan reliabilitas. Uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Tugas ini sudah pernah saya kerjakan pada video saya yang sebelumnya. Di sini saya akan mengerjakannya dalam satu video. Saya akan mengerjakannya secara berurutan. Yang pertama, saya akan melakukan validitas dan reliabilitas data. Data yang saya gunakan bukan data yang sebelum-sebelumnya, tetapi data dari Pak Sunario. Data dari Pak Sunario yang memiliki 6 variabel X-nya. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah terlebih dahulu mengisi data ini. Kita pilih analyze, setelah itu kita pilih correlate, kita pilih bivariate. Ini kita centang, ini pun kita centang. Setelah itu kita okekan. Ini untuk menggunakan cara secara bivariate. Ini datanya sudah muncul, kita buka Word-nya yang sebelumnya sudah saya kerjakan terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu. Di sini untuk mendapatkan tabelnya, adalah responden dikurang 2 atau N dikurang 2, 123 dikurang 2 sama dengan 121. Maka tabel yang kita dapatkan adalah 0,177. Dan untuk R hitungnya, kita lihat dari tabel correlation-nya, yaitu di sini nilai hitungnya adalah nilai totalnya jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka artinya valid. Itu untuk cara menggunakan bivariate. Cara yang kedua yaitu menggunakan scale. Kita lanjut untuk menggunakan scale. Untuk menggunakan scale, kita pilih analyze.
kita pilih analyze, kita pilih scale, kita pilih reliability analyze. Setelah itu lalu kita blok, kita pindahkan ke items. Lalu kita pilih statistik, kita centang itemnya, scale-nya juga kita centang, scale if ini juga kita centang, kita continue, kita okekan. Ini hasil dari menggunakan scale. Nilai correlated item total correlated itu untuk nilai hitungnya, dan R-tabelnya tetap menggunakan R-tabel yang tadi. Jadi di sini nilai R hitung lebih besar dari nilai R-tabel, maka disebut valid. Kita lanjut untuk mencari uji reliabilitasnya. Untuk melihat nilai uji reliabilitasnya, kita menggunakan nilai convert alpha hitungnya, yaitu jadi di sini ada indikator-indikator untuk kuesioner. Profesor Sugiono menyatakan convert alpha standar itu sebesar 0,6. Dan apabila nilai convert alpha hitung lebih besar dari convert alpha standar, maka kesimpulannya reliable. Baik itu untuk validitas dan reliabilitas. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tentang uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik ini kita tentang uji normalitas data, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji
autokolerasi, dan yang terakhir itu uji heteroskedasitas. Di sini saya sudah mengetik terlebih dahulu, bersihkan waktu. Setelah itu kita pilih analyze, kita pilih dan kita pilih linear, jadi dependen. Setelah itu sisanya kita blok dan kita pindahkan ke independen. Statistik, kita pilih statistik, pastikan pin Watson-nya itu dicentang, dan ini kita centang. Setelah itu kita oke, kita ke plot. Setelah itu pastikan kita centang sama normal probability-nya, kita continue, kita oke kan. Oke, setelah itu kita lakukan itu, nanti baru saya jelaskan. Untuk mencari uji linearitasnya, yaitu kita analyze, kita pilih compare means, kita pilih means-nya, prestasi kerjanya, sisanya kita pindahkan ke sini. Setelah itu option, setelah itu pastikan ini kita centang. Setelah tercentang, setelah kita continue, ini sudah muncul hasilnya. Ini hasil analisisnya. Ini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Satu, uji normalitas. Ini dari apakah dalam sebuah model regressi variabel dan variabel dependen atau keduanya distribusi normal atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi karena telah membentuk seperti lonceng. Nah, gambar ini sudah membentuk lonceng yang sempurna karena memiliki keseimbangan ke kiri dan kanan. Di atas memperlihatkan garis normal probability plot di mana variabel telah terdistribusi secara normal. Hal ini dikarenakan titik-titik penyebaran data menyebar di garis diagonalnya ini, di garis diagonalnya. 2. Uji linearitas. Uji linearitas ini dilakukan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Dalam pengujian regresi linear, variabel yang memiliki hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Sebuah variabel dinyatakan memiliki linear jika nilai deviation from lebih besar dari 0,05 atau sighitung lebih besar dari 0,05. Pada hasil tabel 1 ini menunjukkan bahwa deviation from linearity adalah sebesar 0,03.
nilai tersebut lebih kecil dari 0,0. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerja dengan prestasi kerja adalah hubungan yang tidak linear. Pada menunjukkan bahwa nilai deviation from linearity adalah 0,139. Nilai tersebut dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan hubungan antara pengembangan SDM dengan prestasi kerja hubungan yang linear. Pada tabel yang ketiga ini, nilai deviation adalah sebesar 0,090, nilai besar dari 0,05. Hasil tersebut bahwa hubungan antara kompeten dengan prestasi kerja adalah hubungan yang linear. Pada tabel yang keempat ini menunjukkan nilai linearity adalah sebesar 0,022, tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara deviation dengan prestasi kerja adalah hubungan yang tabel yang kelima menunjukkan nilai deviation from linearity adalah 0,130. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja adalah hubungan yang linear. Yang terakhir, menunjukkan bahwa nilai deviation from linearity adalah 0,090. Nilai tersebut di 0,05. Menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan kerja dengan prestasi adalah hubungan yang linear. Kita lanjut yang ketiga, itu tentang uji multikolinearitas. Ujian ini dapat dilihat nilai toleransi variance inflation factor atau VIF. Nilai VIF lebih besar dari nilai toleransi, lebih kecil dari 0, nilai toleransi 0,1. Maka akan multikolinearitas. Jika tidak seperti itu, maka tidak akan terjadi kolinearitas. Empat, uji asumsi klasik. Uji autokolerasi. Ini menguji apakah dalam model regresi linear ada kesalahan pada periode T dengan pengganggu pada periode T kurang 1 sebelumnya. Adapun uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi penyimpangan asumsi klasik ini adalah uji Watson atau DW. Berdasarkan tabel 8, nilai Darwin-Watson adalah sebesar 1,42. Oleh karena itu, W lebih kecil dari 2,35, tetapi nilai 1,6 dari 1,480. Dapat disimpulkan bahwa data-data penelitian ini telah terkena dalam autokorelasi. Yang terakhir, uji heterokedasi. Pada pengujian ini untuk melihat apakah sebuah model regresi kesamaan varian dari residual dan suatu pengamanan ke pengamanan lain. Jika varian suatu pengamanan ke pengamanan lain disebut homoskedasitas.
dan jika berbeda disebut heterogenitas. Salah satu uji untuk menguji heterogenitas dengan melihat penyebaran dari varian residual diagram bentar. Pada gambar di atas terlihat penyebaran residual cenderung teratur. Terdapat beberapa plot yang tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heterogenisitas pada model penelitian ini. Ini untuk pembahasan terakhir yang saya bahas adalah regresi linear berganda, tiga cara interpretasi dan juga analisis. Dan analisis yang terakhir adalah tentang interpretasi berganda dan juga cara penggunaannya dengan cara menggunakan SPSS. Pilih analyze, kita pilih regression, dan setelah itu kita pilih statistik, kita centang. Setelah itu continue, setelah itu kita ke plot. Jangan kita lupa centang histogram, probability plotnya. Setelah itu setelah kita continuekan, kita pilih OK. Ini sudah hasil analisisnya. Di sini saya akan menjabarkan tentang hasil linear berganda. Berdasarkan data maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis frekuensi linear berganda ini dapat dilihat dari tabel. Di sini saya sebelumnya sudah data wordnya untuk mempersiapkan data. Berdasarkan pada tabel di atas, maka penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah X3 ditambah B4 X4 ditambah B5 X5 ditambah B6 X6. Y 0,217 ditambah 0,1 X1 ditambah 0,117 ditambah 0,461 tambah 0,137 sebagai X4 tambah 0,400
X5 ditambah 0,178 dapat dilihat dari persamaan linear tersebut, maka bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linear. Model penelitian dalam bentuk linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut. Jika nilai etos kerja pengembangan SDM kompetensi tidak mengalami perubahan, maka dapat dikatakan bahwa kerja para pekerja adalah sebesar 1,117 satuan tertentu. Jika nilai kerja mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan prestasi kerja dan para pekerja sebesar 1 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel dalam model penelitian ini dapat mengalami perubahan. Yang ketiga, jika nilai pengembangan SDM mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka nilai prestasi kerja pekerja sebesar 117 satuan tertentu dengan asumsi variabel dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Jika nilai kompetensi mengalami perubahan tertentu, maka akan meningkatkan nilai prestasi kerja sebesar 0,461 satuan tertentu, asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian mengalami perubahan yang sama. Pengujian hipotesis. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dijelaskan sehubungan dengan pengujian hipotesis. Berikut. 1. Pengujian hipotesis secara parsial. Pengujian ini merupakan pengujian atas variabel bebas dibandingkan secara satu persatu. Pada pengujian dibandingkan nilai T hitung dan nilai T tabel. Untuk mengetahui variabel terlebih dahulu, ditentukan besarnya derajat bebas. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar dan tingkat alfa sebesar 5% dengan penelitian metodologi, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas ini dengan menggunakan rumus N dikurang K dikurang 1, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah penelitian ini. Jadi 123 dikurang 6 dikurang 1 16 dengan jumlah derajat bebas sebesar 116, maka dapat nilai T tabel adalah 1,980. Berdasarkan tabel di atas tersebut, maka pengujian hipotesis secara dijabarkan sebagai berikut. Pengaruh etos kerja prestasi kerja pada para pekerja. Bahwa variabel etos kerja memiliki nilai T hitung sebesar 351 jika dibandingkan dengan nilai T akan dihasilkan bahwa 1,350 lebih kecil dari 1,900 dengan tingkat signifikan sebesar 0,100 dibandingkan dengan nilai sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada etos kerja terhadap prestasi kerja para pekerja. Pengujian hipotesis secara simultan. Pengujian hipotesis secara simultan ini dilakukan melihat tingkat signifikan etos kerja, pengembangan efisiensi, efisiensi, motivasi dan kerja secara simultan terhadap prestasi kerja para pekerja. Hasil ini secara simultan dapat dilihat pada tabel berikut. Simultan merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap Tuhan. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai hitung dan nilai F tabel untuk mengetahui nilai F tabel terlebih dahulu dengan besarnya nilai
derajat bebas. Dan derajat bebas penyebut dengan df2. Untuk menentukan df1, maka dapat digunakan rumus K dikurang 1, di mana K adalah jumlah ditambah variabel terikatnya, sehingga dapat ditentukan df1 adalah 7 dikurang 1 sama dengan 6. Selanjutnya, untuk menentukan besaran nilai dapat digunakan rumus N dikurang K, mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel tambah variabel terikatnya, sehingga dapat ditentukan besarnya F2 adalah 123 dikurang 7 sama dengan 100. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 9% dan tingkat alfa sebesar 5%, dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan F tabel adalah sebesar 2,100. Berdasarkan pada hasil tabel dan nilai F tabel, dapat diketahui bahwa hitung lebih besar dari nilai F tabel sebesar 18. Nilai F itu adalah 18,205 dan adalah 2,180. Koefisien determinasi ini melihat seberapa besar etos kerja pengembangan SDM. Berdasarkan tabel di atas bawah, nilai R squad 0,485 atau sama dengan 4,5%, artinya etos kerja pengembangan SDM deteksi self-efficient kerja mampu untuk menjelaskan prestasi kerja adalah sebesar 48,5%, sisa 9,5% dijelaskan oleh variabel lain tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Sekian. Jika ada kata-kata yang saya ucapkan atau penjelasan ucapkan salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.